Sono. Itu contoh kalau terpilih. Oke, saya kira nggak usah banyak diri. Ya role model misalkan. Pak Adi udah gitu. Oke, baik, ini kalau untuk dewasa saya tutup aja. Kalau untuk saya percepat ya. Kalau orang dewasa nih hati-hati, mereka bisa menjadi orang yang jujur ketika agama tidak memberi solusi atau dia sangat agamawi. Nah, makanya nanti ada khuruz, ada ini dan lebih pasrah sama hadap tadi udah oke. Karena dewasa itu biasa ada problem keluarga. Nah ini pun tolong saya kasih solusinya. Materi dakwah itu terkait dengan parenting, terkait dengan konflik keluarga. Ini penting bagi materi dakwah. Jangan lagi lah bahas, bukan saya bilang ini, jangan terlalu banyak ngebahas taharoh. Udah cukup tuh taharoh di SMP aja anak-anak dan remaja. Kalau bisa dewasa tuh kita ini sedikit materi-materi terkait dengan problem kehidupannya. Ini melihat Islam itu menarik, ya. Materi ekonomi Islam boleh nih, kena anak pukul ya akibat. Oke, baik. Dan biasanya punya ketertarikan untuk aktif di organisasi keagamaan. Terakhir buat orang tua nih, orang tua itu udah mau sana, saya bawa tanah ya kenyataan lah. Nah, dia kalau integritasnya tinggi sangat taat. Biasanya frekuensi zikirnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi kalau dia disintegritas terhadap agama, muncul penyesalan dan dia tidak suka dengan agama. Agama menjadi jalan keluar ya, karena mau mati. Ada kecemasan dari kematian, takut dosa, maka solusinya tolong kita kasih tentang zikrul maut. Cara bertobat, bersyukur ketika Anda masih hidup, orang lain sudah mati. Ada kesehatan yang harus dimanfaatkan sebelum mati. Nih, dilihat tuh segmen kita nih banyak apa nih. Kalau orang tua ganti aja materinya. Ini materi fikih tobat tuh gimana sih? Tobat sih. Awalnya no semayang aja lah. Ya. Tahu nggak kalau kita nggak semayang dengan baik, mungkin nanti di akhirat tidak diterima amal kita. Itu akidah tuh. Ya, artinya kita bawa sebenarnya ya bukan tidak perlu, tapi sebenarnya kita lihat mereka tuh problem ininya dia itu penyesalan masa lalu, banyak dosa, takut mati, entar kalau saya dalam kubur gimana, kalau nanti dibangkitkan gimana ya, itu mungkin lebih dipentingkan. Saya kira ini, dan silakan kita akan diskusi lah. Terima kasih. Oke, jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Oke, singkat saja saya coba nanti saya simpul saja karena waktu ini sangat singkat. Ya, sebagai tamat saja profil beliau juga saat ini adalah ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Aceh dan juga beliau alumni Gontor, jadi insya Allah bahasa Arabnya bagus insya Allah ya. Dan lulusan doktor dari Universitas Terengganu Malaysia. Baik, Bapak Ustaz dan yang saya muliakan, ada waktu lebih kurang 15 menit kita untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Kira ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung pada beliau. Tafadhal, siapa yang ada ingin bertanya atau ingin menyumbang saran? Ustaz. Ya, saya persilakan untuk atau sekalian terus karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar dari Utusan Ikat Kota Sebut Salam. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Saya juga sudah tertarik dengan yaitu yang disampaikan pemateri. Pengalamannya, kami kan berdakwah kadang di pengajian subuh, ya kan? Itu yang datang orang tua-tua, anak-anak nggak ada. Kemudian terkadang di masjid juga ada risih. Orang tua-tua itu dengan ributnya anak-anak, marah anak-anak, dimarahin dan sebagainya kan. Sehingga kami buatlah suatu konsep dakwah itu, yaitu 2 rihlah ya.
Rihlah pertama adalah rihlah yaitu rohaniyah ya. Nah, jadi ini setiap sebulan semua keluarga misalnya persatuan apa misalnya kan, persatuan NU atau Muhammadiyah atau yang lain-lain, kita di pantai Bakongan misalnya kan. Nah, besok ke pantai apa daerah Singkil sana itu kan, yang indah-indah, tidak kalah dengan Pulau Dua Bali keindahannya kan. Jadi di sana itu kami sudah memprogram sama ustaz-ustaz, kalau 2 hari 2 malam ada di sana itu tadabbur alamnya, kemudian ada tahajud bersama, kemudian juga ada lomba-lomba apa itu keislaman ya kan. Jadi ketika pulang 2 hari 2 malam itu luar biasa penuh dengan apa namanya itu subhanallah ya kan, banyak yang apa merespons positif ya kan. Kemudian yang kedua yaitu rihlah tentang kondisi sosial kami buat ya. Jadi di sini di mana kita mengajar kepada anak-anak kita bukan melihat kemewahan-kemewahan, kita bawa ke mall, jalan-jalan, kita bawa anak-anak jalan-jalan ke tempat belanja-belanja. Tetapi bagaimana materi ceramah adalah yaitu kita biasakan anak kita itu melihat orang susah. Sehingga kami sebulan sekali kami perintahkan yang punya uang 100.000 tolong bungkuskan beras 1 kilo. Kemudian yang mampu nanti beli minyak goreng, belikan ada yang 1/2 kilo dan sebagainya, kumpulkan. Nanti bagikan sendiri di mana ada melihat rumah-rumah yang susah dan juga kemiskinan. Apa yang terjadi Bapak-bapak rahimakumullah? Ternyata anak-anak yang kita didik secara begini, dia yang terpikir ketika naik mobil kita nampak orang susah ya, singgah dulu ya, itu ada orang susah, mana uangnya 10.000, subhanallah ya. Jadi ini adalah hal-hal yang membawa kepada efek sosial di dalam berdakwah ya kan. Jadi sehingga tidak yaitu kepada hal mimbariyah saja ya kan, tapi dakwah ini adalah mencakup yaitu hal-hal yang sosial sehingga juga bisa mengantas kemiskinan. Di mana ada misalnya di sana itu rumah yang belum dibangun dengan bagus, ada yang masih bambu di Aceh ini ya, di pedalaman itu. Jadi kita bawa orang-orang kaya yang di kota ini ke sana. Kalau mimbariyah ini saya rasa siapapun mau menjadi pemateri, menjadi penceramah, siap selesai ada apa namanya itu gift-nya kan gitu kan. Tapi di sana adalah kita bagaimana bersama-sama dengan dai dan mad'u itu berkorban untuk membuat sesuatu yang bagus untuk kedepannya. Itu saja masukan dari saya. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekedar saran ya, masukan luar biasa. Terima kasih Pak. Ke belakang terus. Yang tadi 3 orang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Menteri yang luar biasa. Nama saya bernama Suwardi dari Dewan Dakwah. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa pesatnya perkembangan teknologi itu membuat kita para dai ini ketinggalan jauh dibanding dengan generasi muda dan para anak-anak kita semua. Yang ingin menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana caranya kita mensiasati untuk mengontrol anak-anak kita yang punya kemampuan teknologi yang luar biasa jauh di atas kita, karena mereka punya dunia sendiri. Misalnya nggak usah kita bilang jauh dengan para masyarakat luas, kita bisa membayangkan di rumah kita aja sendiri itu anak kita itu punya dunia sendiri ya, sedangkan kita juga punya dunia sendiri. Dia dengan satu HP dia berkomunikasi dengan dunia luar yang luar biasa, sementara kita kadang-kadang lost control ya. Mungkin yang ingin menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sistem kontrol yang perlu kita persiapkan untuk para dai dan para ustaz ini dalam mengontrol anak-anak remaja, terutama anak-anak kita di rumah dengan sistem perkembangan teknologi
sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ustaz, yang lain. Dua lagi ya tadi. Cukup. Ya, Ustaz Azhar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Dewan Daud. Saya hanya mau konfirmasi sama Ustadz Safril ini tentang materi ini. Kira-kira output yang diharapkan dari materi yang disampaikan ini apa kira-kira? Kemudian menurut materi tercapai nggak output dari materi yang disampaikan ini? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa. Satu orang lagi silakan, Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Baharudin dari Singkil. Saya terhitung terlambat hari ini ya. Sekitar udah mau habis baru saya masuk. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa berdakwah dalam hal ini memang selalu berkuar-kuar di mimbar. Akan tetapi ada hal yang kecil kita tidak perhatikan. Di tengah-tengah masyarakat timbulnya kebimbangan para pengikut, katakanlah dalam sholat. Si makmum merasa tidak puas bahwa si A sebagai imam, seharusnya B. Karena apa? Yang menjadi alasannya adalah bacaannya tidak pasti. Nah, di sini karena kita meliputi semua lembaga, saya sebagai pemerhati dan sebagai penonton, pelaku juga bisa dikatakan, meminta tolong bahwa kita perhatikanlah, buatlah semacam penyuluhan dalam hal ini untuk ke depan demi menimbulkan keyakinan para pengikut atau sebagai makmum. Terkadang timbul keegoan di tengah-tengah masyarakat itu sebagai pegawai, katakan apalagi mendapatkan gaji dari desa, dana desa. Mereka yang terpilih itu bukan atas pilihan dari karena kefasihannya, akan tapi karena kedekatannya kepada kepala desa. Nah, disinilah kalau memang itu menjadi kedekatannya dengan kepala desa, sebagai tugas pokok kita yang ingin saya sampaikan bahwa disinilah kita harus membesut mereka, mempres mereka, dan memberikan penyuluhan dengan seutuhnya agar mereka mapan dan menimbulkan keyakinan para pengikutnya untuk ke depan, sehingga dakwah pun masuk dengan semudah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena waktu juga ya, saya sampai 4 orang penanya saja. Insya Allah akan langsung oleh Ustaz Dr. Sabril. Jadi ada 4 pertanyaan, 1 salam dan 3 pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktunya, ini luar biasa pertanyaannya. Yang tadi ada masukannya dari Pak Ustaz Iskandar ini, semoga ini menjadi juga contoh untuk kita yang hadir di sini. Artinya dakwah yang beliau lakukan itu sangat menarik, dan sebenarnya beliau telah melakukan apa yang saya baru kasih tahu. Artinya saya baru kasih tahu, orang kerja. Nah, maka tapi ada juga saya baru tahu. Nah, ini juga yang namanya output Ustaz saya. Ya, jadi ditanyakan gimana outputnya itu sendiri. Yang pertama, karena kita tidak ada screening, seharusnya kita kan screening dulu kalau mau outputnya jelas-jelas. Yang screening kita coba dulu, udah berapa tahun berdakwah, apa yang udah Anda lakukan. Oh, ini kita kelompokkan nih yang udah ada pengalaman ini. Jangan dikasih ini lagi, Ustaz baru kasih ini, orang udah kerja Ustaz. Tapi ada juga maklum tebu ya. Karena kita beda-beda. Ya, jadinya nggak mungkin output ini sama semua. Ada bagi setiap orang perlu, karena saya perlu tahu tuh. Yang satu psikologi itu orang ngurusin orang gila atau orang sekolah yang sakit-sakit yang nggak pas emosinya, jiwanya. Ternyata dakwah perlu juga dengan ini, dan sangat terstruktur. Yang saya bawa ini hanya cuplikan dari sekian banyak buku tentang psikologi dakwah ya. Nah, nanti silakan dibaca. Sekali lagi saya tekankan, saya ingin informasi tanyo kurun tak kurun tentang ilmu untuk mendekati orang secara psikologis. Orang Kristen itu salah satu materinya. Itu maksud saya mengapa kadang-kadang
muncul dai radikal, muncul dai yang nggak tahu kondisi ini ya, itu karena dia mungkin nggak baca dulu psikologi dakwah, atau yang terlepas biasalah tergelincir ya kadang dalam hal ini ya. Oke, baik. Alhamdulillah tadi udah. Yang kedua terkait dengan Ustaz Suwardi. Oh iya benar Ustaz. Dalam sebuah diskusi ya kita membahas bagaimana mempersiapkan anak kita, generasi kita, orang yang tidak disiapkan oleh orang tua kita. Pernah nggak orang tua kita dulu mengatakan, nak untuk wadedron raya, nak internet, nak HP, HP-nya jin buka nggak ada. Pendidikan orang tua kita itu diajarkan berdasarkan pengalaman masa lalunya, dan dia mempersiapkan agama untuk kita seperti agamanya. Ya bud nih kalau anak ya bud dan pokoknya ilmu ustaz kita ya ilmu ustaz itu. Sementara nih ya, 10 tahun terakhir ini anak-anak yang lahir tahun 2000-an itu dia menghadapi perubahan yang total ya. Saya sama orang tua saya nggak jauh-jauh kali alamnya, nggak ada TV paling ya TV hitam putihnya, telepon udah lumayan Pak. Tapi sekarang perubahannya cepat sekali, dan anak yang mereka ke depannya lebih gila lagi. Nah maksud saya kita nih harus dari sekarang mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa yang perubahannya dipaksa untuk di situ. Dulu misalnya kayak gini ya, saya menarik ketika dikatakan dulu Islam itu dalam kajian-kajian fikihnya itu relasi antara suami istri. Itu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah yang harus manut benar, harus dengar. Tapi ternyata kondisi saat sekarang merubah ini. Ada istri yang bekerja, suami pun bekerja. Itu fikihnya gimana? Menurut imamnya hadir, kita harus ada kajian yang lain yang mengatakan dalam kondisi tertentu boleh dengan nilai yang nggak boleh. Apa yang nilainya? Nilainya penanggung jawab keluarga itu adalah laki-laki. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi warrijal. Rasulullah mengatakan khusus saja itu ar-rijal mas'ul bi ahli. Itu khusus itu. Nanti wa imra'atan rajulatiha mas'ul dengan urusan rumahnya. Tapi hadis ini mengatakan kita tetap anak laki ada. Cuma kalau ada kondisi yang kita harus bisa membahas. Nah artinya perlu ada hukum yang harus kita jelaskan dengan kontekstual, tidak menghilangkan nilai. Itu dipaksa kita sekarang. Anak-anak kita, contoh ya, saya mengatakan, ini mereka nggak pernah lagi ketemu sama ustadznya. Takdim ustadznya itu udah kurang. Misalnya. Gimana yang harus dikatakan? Ustadz itu bukan ilmunya yang kamu penting, yang paling penting adalah berkah dari keikhlasan ustadz kamu itu. Itu harus itu nilai ya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi. Keberkahan ilmu itu ada kepada kamu soleh dan suhbatul ustadznya, kata Imam Syafi'i. Kan itu. Maki gantana la ilmu bila bisitatin sa'un bikaan bayanin. Salah satunya itu suhbatul ustadz. Memang dulu ya suhbatul ustadz cium tangan. Kalau kami di pesantren itu kadang bawa sandal ustadznya. Bahkan kami mau kalau capek ustadz kami pijit. Sekarang nggak ketemu dia sama ustadznya. Gimana suhbatul ustadznya? Kita bilang minta ridho dari dia. Kalau kamu udahnya ustadz, tanyakan problem yang kalau itu terkait dengan kemudian tanyakan. Itu kan adab yang diajarkan oleh Imam Syafi'i juga bisa kita lakukan pada kontekstual kehidupan anak masa sekarang. Nah ini yang perlu kita siapkan ya. Saya belum menemukan juga formulasi yang baku, tapi perlu kita siapkan bagaimana menerjemahkan ta'limul muta'alliminnya Imam Al-Ghazali itu ke konteks saat ini. Sekarang mereka ta'limul muta'allim di abad di 4.0 society, peradaban 5 maksudnya, subhanallah. Nah, tapi berkah ilmunya ada mana?
Gimana sih suhbatul ustaz ketika kita belajar daring? Nah ini ketika yang harus kita pikirkan bersama dan kita coba kayak gini ya. Nilainya tetap, tapi metode dan sistemnya perlu dirubah. Ya. Yang bagaimana apa tadi? Ya. Tadi ada kontrol ya. Ini ke depan mengontrol anak-anak. Kalau yang kalau saya sama anak-anak itu, dan mungkin ke depan hasil diskusi kami itu di sesama sesama psikolog, itu memang yang paling penting kan pendidikan yang harus kita tegakkan pada anak-anak 4.0 ini atau 4.0 lah adalah hudurullah, muraqabatullah, ya, sehingga mereka bisa muhasabah dan muakabah terhadap dirinya sendiri. Nah, akidah bahwasanya kita harus kembali belajar Ihya Ulumuddin yang kita ajarkan kepada anak kita, pada anak-anak generasi sekarang, bahwasanya ada Tuhan dalam hidup kamu. Kalau saya bilang ke anak saya, Abi hanya bisa lihat kamu di sini. Abi hanya bisa lihat, tapi Abi nggak bisa lihat kamu ketika tidak bersama Abi. Tapi ingat Allah lihat. Atau kalau saya karena kebutuhan wifi di rumah, saya pasang wifi, saya bilang wifi ini saya beli dan saya bayar tiap bulan, dan saya ingatkan kalian gunakan untuk kebaikan. Kalau nanti ada yang gunakan untuk hal-hal maksiat, gunakan untuk hal yang baik, Abi tidak ridho, Abi tidak reda, saya tidak ikhlas. Dan nanti kalau di padang mahsyar ditanya, kamu sudah wifi buat anak kamu ya? Saya tanya, ya, dia pakai nggak wifi, kenapa kamu? Udah saya bilang, dia gimana? Saya nggak rela, karena saya udah bilang sama dia, Abi nggak ikut dosa dengan apa yang kamu lakukan. Itu kan hudurullah, itu punya perspektif akhirat yang mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kita nggak bisa kontrol sekarang. HP ini dia bisa main kapan saja di depan kita, dalam rumah dia adalah sama kawannya, nggak tahu kita. Tapi kalau kita udah tanamkan, kita udah bilang kan, itu nggak cukup sekali. Anak min, ya tanya lebih ulang baru lagi kan. Diulang, ada pertemuan dengan anak-anak. Kalau nggak sebulan sekali, ya usahakanlah 2 bulan sekali. Kalau perlu tiap minggu ada pertemuan dengan anak-anak kita, dan mereka menghadapi suasana yang sangat distrak, sangat tidak menentu, sangat berbeda dengan alam kita. Nah ini ya, jadi dai ya, khususnya dai baik keluarga kita yang punya keluarga dan anak-anak, kita kan mendahulukan ahluna qobla mu'minah, semuanya lah, tapi tidak binafsina. Nah itu salah satunya, tapi siapkan mereka. Saya nggak batasin anak-anak itu bergaul dengan siapa aja, tapi saya bilang ya titik-titiknya itu ada. Contoh apa? Sholat berjamaah kena anak saya laki-laki itu harus di masjid. Subuh kamu boleh tidak tidur, tapi ketika datang waktu subuh telepon saya, udah sholat di mana nih? Di masjid. Kalau dia nggak telepon, jangan minta izin besok kamu tidur sama di tempat kawan. Kayak gitu ya. Artinya dia bertanggung jawab dengan dirinya, dan dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang terakhir output, Ustaz saya tadi sudah agak singgung ya. Memang kalau sama saya luar biasa nih, screening singkat ya. Saya lihat ada yang bertanya, kemudian berusaha untuk menyerap. Karena kan output kita minimal dalam waktu singkat 2 jam ini, kognitifnya ada hal yang baru, ada bahan lah, kan. Kalau dia ingin dalami lagi. Kalau untuk keahlian nggak mungkin 2 jam, nggak mungkin 1 hari. Ya, tapi kalau untuk kognitifnya, oke. Saya nggak tahu ada nggak program malam tahajud ya. Kalau perlu kita buat nih, panitia sepakatnya untuk malam ini tahajud bareng, atau minimal dikasih tahu di grup saat ada tahajud. Jadinya walaupun kita sedang safar, kita tetap bisa sholat tahajud. Itu ruhiyah, afektifnya. Kalau psikomotornya nantilah setelah dari sini punya program yang dilakukan. Jadi outputnya ini
kalau pelatihan atau kayak gini 2 hari paling nanti ada free stage dan post stage. Kita bisa lihat beberapa jawaban yang dijawab itu ada perubahan signifikan kan. Yang terakhir Ustaz. Oh baik, ini memang kalau untuk Ustaz Bahrudin ya, saya ingin katakan problem umat ini sangat beragam dan sangat besar. Maka tidak mungkin kita mengerjakannya sendiri. Perlu ada amal jama'i. Kita selesaikan di masalah sholat, berantakan di masalah muamalah. Kita selesaikan di muamalah, kena di politik. Politik juga bagian dari kehidupan masyarakat kita. Kita selesaikan masalah politik, kena di masalah fikihnya nanti. Semua. Maka kita perlu kerja bersama-sama. Yang politik harus benar-benar orang paham Islam. Orang yang ngurus masjid, kalau memang dia memang menguasai Islamnya dengan baik. Orang yang mendidik masyarakat atau di sekolah juga paham. Maka perlu simultan. Dan kalau sudah sama-sama, ya udahlah. Ruhama ubainakum asyidda wa'alal kufar ruhama. Kalau udah sama saya, udahlah ruhama. Ruhama itu artinya lebih kurang hana bubulah. Ya Ustaznya orang kita enggaknya tahu 3 baca ayat banyak-banyak kan. 3 benda yang anda kasih. Tak usah diomonginnya Ustaznya kan. Punya beda. Bilanglah ada seminggu dia sekali jadi imam. Kita biarin aja. Paling kita bilang Ustaz, ini jamaah kalau komplain banyak kan baca. Emang enggak banyak. Kita udah bilang 3 kali masih kayak gitu juga, udahlah excuse. Kita maafkan memang urut kagian. Apa nggak bisa kita sekali soalnya agak panjang untuk dia aja lah, walaupun kita nggak senang. Tapi karena dia orang beriman, dia sholat subuh bersama kita, bacaannya bagus, sudahlah tahan-tahanlah sakit. Sekali cuma seminggu, banyak sholat-sholat lain yang nggak dia imamin enak kita sholat. Itu maksudnya ruhama. Nyo Ustaznya menyakan ceramah yang buku pegang, kenal yang tanya. Sekali dia ngomong itu. Kalau perlu kita bilang, maaf tadi itu keras sekali ceramah itu, dan yang kena itu adik umat. Nah jadi bahkan aja ceramah cuma doa anak galak. Jid anak galak buat ni baik bukan lagi ya anak galak lo. Ya kalau juga dia udahlah ngalah aja, ya kan. Orang sama-sama kita kok sama orang non muslim kita bisa ngalah sama Islam lebih jauh lebih Muhammad. Itu psikologis mengetahui diferensias individual itu benar. Keberagaman individual terutama kita sesama dai ya. Lebih kurang ya. Kok jangan asal bertanya, asal orang jawab tanya jawab. Kalau ada yang bertanya dia selalu ngomong. Ada tuh kayak gitu kadang-kadang. Ada enggak Ada. Ya enggak apa-apa. Memang dia kayak gitu stylenya. Dia ingin orangnya ya ingin nampak itu ya. Dan bagi dia ikhlas dia tuh, nggak ada pamer kita aja bilang ini Riana ini, nggak ada tuh, kita aja salah persepsi sama dia ikhlas bertanya. Dan memang dia inilah kesempatan dia karena di kampung nggak pernah dia bertanya, kasih kesempatan dan biarin kayak gitu. Cuma kalau sekali udah kelewatan kita ingatkan lah, itu katanya muwe ke intinya lah, coba dia singkat saya gitu ya. Nggak apa-apa. Dan yang dibilang, alhamdulillah yang pegang.